Nah kalau Benar. kita bicara almarhum Kang Hari Rusli kan pasti nanyanya ke anaknya dong. Langsung dong. Betul. Iya, Betul. tah Kang Lebih Hami sangat akurat pasti dong. sangat akurat. Sangat akurat. Iya. Betul. Terlebih kan Kang Hami juga kemarin bersama rekan-rekan Rumah Musik Hari Rusli kan terbang ke Jogja ya. Iya, iya. Nah, Nah boleh di sharing. Terbang, temampu, terbang. Oh temampu, oh iya, iya resepnya, ya baru Jol, iya makanya. oh langsung Kebetulan Jogjanya juga deket ya di Jalan Riau. Oke, Oh, iya. eta. Tapi orang resepna, Heeh. Kang Hami teh resep, resep. jauh Jansen. Aduh, iya. Maaf. Tah ada apa Kang Hami di Jogja teh ada festival? Nah, dalam rangka apa? Kita Betul. alhamdulillah kemarin diundang oleh komunitas Gayam untuk meramaikan sebuah acara bernama Jogja Gamelan Festival. Jogja Gamelan Festival. Dan di situ mereka bikin satu event yang untuk menghormati bukan cuma Hari Rusli tapi Jaduk Ferianto. Oke. Kemudian juga ada almarhum Sabto Raharjo. Jadi Ya, di sana mereka bikin tribute untuk 3 musisi kontemporer yang ternyata saya juga baru tahu mereka itu berkomplotan untuk Oke. dalam tanda kutip merusak musik gamelan. Menurut Oke. orang yang tradisi. Oke. Tapi menurut mereka tidak merusak saya mah. Gini, karena mereka tuh punya berpendapat bahwa ya apa salahnya sih inovasi gitu. Iya. Apa yang salah dari inovasi gitu. Ini kita ada di dunia seni yang mana dunia seni itu berkembang terus kan. Ya. Kita nggak bisa stuck di satu momen. Nah, ternyata tahun 70-an mereka itu sangat dilawan dengan orang-orang tradisi gitu. Oh. Nah, oke. semangat-semangat ini akhirnya dituangkan sebuah festival bernama Jogja Gamelan Gamelan, Festival. ya. Nah, kemarin itu ke 30 tahun 30 tahun. acara itu sudah berlangsung. Jadi Oke. akhirnya ya mereka membuat sebuah tribute ya untuk menghormati ya para apa ya sesepuh atau pionirnya gitu. Ya, musisi-musisi. Jadi kita di sana bergabung dengan orang-orang yang masih meneruskan karya-karya dari Hari Rusli, ya dari Rumah Musik Hari Rusli, kemudian dari Kue Etnika yang meneruskan Mas Jaduk, ya, kemudian dari komunitas Gaya yang meneruskan karya-karyanya Sabto Raharjo, dan ya spirit kita sama sih di situ. Pada akhirnya kita bawakan karya-karya mereka pun dengan semangat inovasi gitu. Oke. Itu dengan Iya, dikondisikan dengan ya kondisi sekarang tapi tanpa ya apa kualat ke yang punya karya. yang punya gitu. karya. Iya. Tah Kang Hami kalau itu kan isi dari Jogja Gamelan Festival. Kalau Kang Hami kemarin ke sana melihat militan-militan komunitinya. Milih yang kayak militan. Si Ajik. Militan. Itu gimana, ada yang bisa kita petik nggak ya apa yang mereka lakukan di sana dibandingkan di Yang Bandung? paling utama saya lihat bagaimana Jogja itu saling support ya. Jadi dalam bulan ini mereka punya beberapa agenda di Jogja. Tapi ketika saya ke Art Jog itu mereka bilang bahwa nanti mau nggak ke Jogja Gamelan Festival, ada acara ini loh. Nah di Jogja Gamelan Festival lu di Art Jog ada ini loh. Jadi saling bagi-bagi merekomendasikan penonton. ya, saling Jadi merekomendasikan ya. kayak di urang mah kan suruh saling boykot. Mana tong kali itu ke acara ini gitu. Jadi itu mah teu rame. Gitu kan. Ya sih, menarik kita sih. Iya itu yang menurut saya semangat itu yang saling mendukung akhirnya hidup gitu ya iklimnya mereka tuh. Jadi Betul. ya semua acara penuh karena penontonan nguriling. Oke. Dari acara ini acara Ya, ini ya. ngeliling gitu. Dan buat saya vibe-nya jadinya positif sekali ya. Oke. Gitu. Terus kemudian juga ini yang saya sangat rindukan ya. Yang saya sudah tidak menemukan lagi di Bandung itu originalitas berkaryanya ya. Gitu dari anak-anak sana gitu. Yang mungkin yang saya rindukan bukan Bandung sangat-sangat tidak kekurangan originalitas orang-orang yang berkarya, tapi sangat kekurangan ruang untuk menampungnya. Gitu. Sedangkan di Jogja itu ruangnya banyak sekali ya. Jadi acara gamelan itu kemarin bukan nggak murni semua gamelan, bahkan band metal ge aya gitu. Band metal zaman dulu yang Aya eta melengking teh arayanya. saya teh pas itu aduh rindu pisan ya ninggalin nu kieu teh gitu. Iya. Bandung kita punya band seperti itu gitu ya. Tapi tidak ada ruang. Gitu, tidak ada ruang. Oke. Akhirnya ya balik lagi bikin konten deh, jadi nyanyiin konten Iya, deh, konten deh gitu. Karena ruang Karena terbatas ruangnya teh. dibatasi ya, mungkin bukan ya saya juga nggak tahu peralihan apa gitu yang akhirnya menyebabkan ya sekarang orang akhirnya
mohon maaf ya kalau saya menyebutnya Bandung mencoba menjadi seperti Jakarta gitu. Oke. Itu. Oke. Ya, Kalau ya, selama kamu bukan bermusik seperti apa ya yang kekinian gitu ya kayaknya nggak akan ditonton. Gitu, ya. Oke. Kalau di sana enggak, setiap band punya bukan masa ya tapi apresiator kalau saya sih ngelihatnya ya. Masa mah nggak udah buat saya sih ya masa sekarang mah gampang lah tinggal dibayar gitu ya. Apresiator mah kan benar-benar mengerti. Murni gitu, apresiator orang, murni ya. mengapresiasi gitu ya. Betul. Nah, itu yang saya rasa sudah tidak ada di Bandung gitu. Jadi Oke. ya saya rasa itu bisa kita pelajari lah dari teman-teman di tempat lain dah. Dan ini saya sih melihat kita mungkin selama ini agak terlalu sombong ya dengan ya bahwa Bandung lahir musisi segala macam. Akhirnya kita tidak mengembangkan diri sih. Ya, kayaknya kita tidak berbenah, kita stuck di satu momen. Nah, teman-teman yang lain itu mengembangkan diri gitu. Oke. Akhirnya mereka menemukan jati dirinya, menurut saya sih seperti itu gitu. Ya. Termasuk saya dulu punya beberapa teman yang kuliah di Bandung dan dia selalu ikut ya geng Saparua segala macam. Tapi sekarang dia nggak mau di Bandung lagi, dia mainnya di Jakarta segala macam. Kenapa? Bandung udah nggak asik kata dia gitu. Dulu seperti itu, nggak asiknya kenapa men? Ya sekarang gue nggak nemu yang unik di Bandung. Oke. Yang nggak nemu tuh yang nggak nemu. Kan di sini banyak bandnya. Iya, memang bandnya banyak nih, tapi gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah nonton. Oh benar, berarti nggak ada tempatnya, nggak ada ruangnya buat mereka berekspresi gitu. Nah seperti itu sih. Oke. Nah tadi kita masuk kepada ruang pertunjukan lah. Kalau kita coba ingat-ingat almarhum Kang Ami, apakah memang dari awal Kang Hari Rusli teh berkarya musiknya udah pasti utuh dengan teatrikalna Kang Ami? Tak. Ya, karena buat Hari Rusli ketika kita bicara satu pertunjukan itu bukan cuman kuping, tapi seluruh indera. Ya, Dia bicara bahwa gimana caranya yang nonton itu matanya terhibur, ya feelingnya terhibur, hidungnya pun terhibur semua gitu. Iya. Yang saya ingat sih Hari Rusli itu selalu bilang bahwa saya nggak akan maksa, saya nggak peduli orang itu mau nonton saya suka atau tidak, tapi saya akan buat mereka ingat. Gitu. Jadi saya kerasanya sekarang ketika bapak saya sudah meninggal, oh kamu anaknya Hari Rusli, orang teh inget siapa lah si Babe, nah itu, orang teh inget ya. Terus suka, dengar arti orang, saya nggak ngerti itu bapak kamu teh ngapain, nggak berarti tapi inget kan, nah itu gitu. Dapat poinnya ya supaya ingat gitu deh. Iya, jadi gimana caranya supaya ketika orang datang, berarti kan punya kesan ya. Kesan ya. Gitu, jadi dia akan, pokoknya intinya kalau almarhum itu setiap panggung aransemennya beda-beda. Oke. Jadi makanya, jadi kalau yang main ya bukan Pak Almarhum main nu main lieur atuh. Mas ieu versi nu mana Mas? Iya. No iya kan beda deui atuh. Nah, itu yang selalu membuat beda. Iya sebuah play dan kadang diubahnya 5 menit sebelum manggung. Walah. Ya menarik kan. Seniman pisan kan gitu. Iya kayak Somah ya, kayak Edo tuh suka ganti-ganti 5 menit belum main tuh. Saya kerasa itu, suka ganti-ganti dia tuh. Nah, eta kan. Jadi tapi ya gitu dia bahkan di atas panggung pun bisa. Kalau basta gini. Nah, tapi ya saya lihat itulah pengalaman ya jam terbang ya. Jadi ya dan dia juga sudah ya dengan sekolahnya dia sudah menguasai juga gitu. Tapi ya itu dia nggak pernah satu aransemen itu dimainin berulang-ulang. Jadi dia selalu panggung ini. Jadi ketika orang ada yang ngerekam, orang bogas ya rekaman almarhum loh ya. Tapi beda dengan ini, ya itu gitu. Jadi buat dia manggung itu, ya ini gue lagi ngapain nih? Gue hari ini lagi perasaan apa nih? Gue aransemennya gini deh. Gitu. Minggu depan gue ngerasainnya apa? Bahwa gini lah gitu. Jadi kalau saya lihat itu akhirnya sebuah kemurnian ya dalam berkarya ya. Jadi dia bukan sekedar perform, tapi dia akhirnya benar-benar bahwa ya contoh kalau dia disuruh menulis, itu dia lagi nggak bisa, apalagi kalau dia disuruh menulisnya kan waktu itu tentang kritik ke pemerintah ya. Kalau dia lagi nggak ngambek, itu bisa ya. Gitu. Jadi kira, aduh ini teh nggak ada isu, nggak ada apa gitu. Kira lah pas ayah gitu merenya kan. Biasanya dia stres gitu, tapi akhirnya dia nyari koran, nyari apa gitu, baca, baru dia tuh. Perlawanan. Ada gitunya. Benar. Berarti
karya-karya dari Hari Rusli, Kang Ami, itu kebanyakan tentang peristiwa di negara ini ya. Apa juga banyak sebenarnya lagu cinta, maksudnya Wah, Ya, ya. keintiman Warnanya Hari Rusli. gitu ya. Iya, iya, iya. almarhum itu salah satu yang saya belajar dari dia. Dia tidak pernah mengkotak-kotakan jenis musik, dia tidak pernah mengkotak-kotakan lirik segala macam. Apa yang lagi dia rasain dia tulis. Ya, Oke. gitu. Oke. Apa yang lagi dia pengen bikin musik jazz ya dia bikin jazz gitu. Dan ya itu. Saya lucu sih sekarang melihat fenomena ya salah satu musisi jazz yang ini kan ya mengkomplain ya gara-gara festival jazz gitu nya. Dulu waktu almarhum main di Jak Jazz, dia mainin apa? Perkusi. Oke. Nggak main jazz sama sekali, main perkusi. Tapi dia mah dokter musik ya, jadi mau jawab lawan, lah iya mah jazz. Emang menurut kamu jazz apa? Dia balikin gitu kan. Pernah saya diajarkan, Pak ajarin jazz dong, kamu mau belajar jazz? Yuk. Jadi pagi-pagi kita ke ruang piano, set. Buka piano, nah ini piano dibuka, yuk kita main. Tak, da. Oke. Nah, itu apa itu tuh? Ini jazz. Maksudnya apa? Ya bebas we jazz mah. Emang kata siapa jazz ada aturannya? Oke. Jazz itu oke. kan muncul dari perlawanan budak kan, yang mana mereka melakukan kemarahan gitu. Jadi mereka ambekan gitu. Ambak, itu ya. jazz Oh, gitu. berarti iya iya iya. Itu. Jadi ya jadi kalau saya lihat ya cara berkarya almarhum ya apa yang dia rasakan ya dia tuangkan. Murni kan gitu. Jadi Oke. ya makanya kalau saya lihat itu juga saya dapat curhatnya juga dari paman saya gitu ya. Kalau sebenarnya almarhum tuh paling hoream mesti tah nyieun album teh gitu. Karena kan aduh itu kan jadi dikotakin ya. Harus lagunya segini, durasi segini. Oh, iya, iya. Nah itu tuh dia nggak suka sebenarnya. Oh, ada pattern-pattern gitu tuh. Dia nggak Oke, suka. oke, oke. Tapi kenapa tuh mang dilakuin? Ya jangan biar kamu makan itu teh. Oh gitu, iya. Oke, oke. Ada duit sadahar Oke, itu teh. Oh. oke. Jadi ada komprominya juga sebenarnya. Oke. Tapi ya komprominya pun juga tidak populer ya dalam artian bahkan bapaknya Bu Acin almarhum juga aku tuh nggak ngerti musik kamu tuh apa gitu. Tapi ya kenapa lu ngerekam gitu. Jadi almarhum selalu bilang bahwa yang produser yang mau memproduksi saya itu sama gilanya sama saya. Gitu aja gitu. Cuman ya balik lagi dulu itu kan ya zamannya beda ya, zaman dulu zaman sekarang gitu. Ya ketika salah satu alasan kenapa almarhum ya akhirnya adalah jadi dalam tanda kutip almarhum juga sebenarnya tidak didukung oleh orang tuanya. Oh, Kakek justru. saya tuh sebenarnya melarang bapak saya untuk main musik gitu. Oh. Ya, karena ya bapak saya pengennya kakek saya pengennya bapak saya sekolah ya hidup benar lah dalam tanda kutip. Oke. Tapi ya karena pemerintah aja dilawan komo kolotnya. Lah iya juga Ya, sih iya. ngerti sih. Iya, Iya. jadi kakek saya, cuman ya kakek saya kan CPM, jadi ya mereka selalu berintrik tuh antara dua itu gitu. Tapi akhirnya salah satu, ya ini sih cerita aja di keluarga, ya salah satu sepupunya almarhum itu adalah Pak Habibie. Nah dia tuh bilang, Om ke kakek saya, ya kapan ini sehari itu nggak pernah kuliah gini-gini. Dia cuma bilang bahwa, Om, kalau sarjana itu tiap tahun diciptakan. Nah hari seniman itu dilahirkan. Jadi itu yang bikin kakek saya agak oke, kamu boleh main musik tapi nggak boleh sama kayak yang lain. Oke. Nah gitu. Salah satu Iya, syaratnya iya. seperti itu gitu. Dan itu juga yang menjadikan jati dirinya seperti itu gitu. Pokoknya saya selalu ingat dulu kalau orang lain, tapi almarhum itu bukan orang yang anti tren. Dia justru sangat pengen tahu tren itu seperti apa. Oke. Tapi untuk bikin anti tren Oke. gitu. Jadi mengikuti juga gitu ya. Wah, Untuk selalu, bikin selalu, iya selalu. iya iya Selalu. ngikutin heula untuk Gitu bikin ya. yang beda. Betul, Nah, betul. selalu dia. Jadi misalkan ya jika bala tahun 94 kan alternatif tuh ya. Oh iya. Ada Foo Fighters segala macam gitu. Kayak pesta alternatif lah, nugi lah, naon lah Iya, gitu. nugi. Hayang nyaho jika aku masih datang nonton gitu. Oh kayak gini, bahkan dia selalu nanya ke saya gitu. Gol. Benar. Dagu ada kedeng deh ya. Nah, denger nomor nama persepsi. Jadi dia selalu
pengen tahu update terbaru tuh apa. Sebenarnya bukan untuk ya cari antitesis ya, tapi ya oh anak sekarang tuh kayak gini ya, dengarnya kayak gini ya. Ya akhirnya kayak sekarang ke saya gitu ya. Saya juga kalau ngelihat anak sekarang gitu pengen tahu sih dengarnya apa sih, lagu apa sih gitu, kayak lagu apa. Cuman kita pengen tahu aja apa yang sedang masuk ya, apa yang sedang ya karakter musik seperti apa yang masuk ke anak-anak sekarang gitu. Lagi in. Ya, iya. Tapi ya di situ pada akhirnya dia nggak bikin karya seperti itu. Gitu. Cuman jadi tahu aja gitu. Oke. Ya bahkan kalau zaman lama kan tidak ada ya MTV belum ada segala macam ya. Asli. Ya dia suka datang ke klub untuk nonton gitu. Oke. Ya almarhum juga tidak minum alkohol ya, tapi dia hanya untuk tahu aja. Oh itu budak ini begini, iya gitu. Ya, ya. Jadi ya salah satu ya kalau saya lihat dia mendengar semua karya dia dengar, apapun dia dengar gitu. Jadi kalau waktu itu saya juga, ini kamu dengerin nih, suka nggak? Bukan nggak suka jawabannya, belum suka. Ya, jadi kalau kamu lama-lama dengerin pasti suka lama-lama. Gitu. Oke. Nah itu salah satu yang saya pelajari. Dia nggak pernah dia paling benci kalau ditanya genrenya apa mas gitu. Mas Ami alirannya apa? Mas Hari itu alirannya apa? Sesat lah. Sesat dong. Iya. Sesat. Lalu jawabnya seperti itu karena dia bukan nggak, ya itu dia bukan nggak suka tapi dia kembalikan ke orang. Oke. Menurut lu gua apa? Ya. Gitu. Menarik. Rock, pop, ya sudah terserah lu. Menurut lu rock ya gua rock gitu. Oke. Nah sekarang sedikit ke Ijai dulu nih Dok. Nah, sebelum nanti ada core of the core tadinya. Iyo. Cek ya Ijai heula yuk. Jai. Apakah Ijai berangkat dari tadi kondisi perlawanan hari ini? Iya, Kita karena nggak ada yang rezim tahu. hari ini kah? Kita nggak ada yang tahu. Nah, itu gimana? Coba. Cikan Jai. Tengah arti aing politik. Enggak sih, pertanyaan seriusnya adalah gini Jai. Ya. Ketika kita dengar nama Hari Rusli di sosok Ijai, apa yang kebayang? yang kebayang. Yang kebayang mah secara spontan mah legend ya. Lehan benar. Dan entah umur berapa sih saya pernah nonton sebenarnya. Sama Lagi- ayah. Iya. Ya lagi kecil gue. Lagi kecil, iya. Dan yang dulu saya ulik mah gitar satu senar we da gampang. eta benar. Kan can bisa main gitar orang. Iya, Jadi iya, gitar satu senar we da ngan senar gitu. Nice. Yes. Iya. Tapi kalau sekarang sudah dewasa nih Jai, apakah juga mendalami karya-karya Kang Hari Rusli? Maksudnya ini kontemporer nih, wah Ya, ini menjadi anomali di antara industri nih, apa bagaimana? Secara nggak langsung lagi pandemi itu 2020 sampai 2000 berapa ya? 23 apa 24 lupa. Saya kan tergabung di sebuah acara streaming. Ya. Hostnya waktu itu Mang Sas. Oh iya. Karena Mang Sas juga lahir dari DKSB. DKSB ya. Setiap opening dan apapun dia mintanya pengen lagu Mas Hari. Oke. Jadi dari situ secara nggak langsung ya akhirnya saya mendalami dan ternyata liur lagunya. Edan terbaik. Dan saya nggak bayangin tahun sakitu rekamannya kumaha. Eta. Edan. Oke. Gokil. Jol Siap. pindah ketukan, pindah nada dasar. Jembatan pindah nanti, wah edan. Oke. Terbaik dan nggak cuma kabayangna, iya tahun sakit rekaman aku mah. Asli teknisnya tidak semodern hari ini gitu ya. Iya. Dan wah gila aransemennya. Oke. Dari situ wah edannya gitu. Dan lirik-liriknya teh banyak itu multi tafsir. Oke. Oh ya. Menurut saya. Benar. Seperti ini apa judulnya teh apa aja yang ada monyet, apakah kau Ya, Malaria? malaria. Iya. Yang Ijai bawain tadi. Tadi ya. Ada- Menurut Ijai apa itu? Monyet itu kalau apa? menurut Nah, saya benar. sekarang mah jika nate jadi jelma ulah cicing gitu. Oke. Oke. Naon we gitu ulah cicing bae tuh. Sareng teu maneh makan gitu nya. Nya. Cicing. we gitu. Gitu, jadi reungit atuh gitu, meureun ya. Nya. Tapi ada juga yang cerita ke saya itu cerita tentang itu. Hostess. Hoster. Aya Ya. versinya nangkep juga gitu. Oke. Iya. Nah, dari Yuda nih sekarang ke Takan, Yuda nah, dulu. Oh iya. Ada. Da, Siap. kalau mendengar nama Hari Rusli apa yang terbayang sama Yuda? Nah, Iya eta. benar. Cik. Oke. Apa yang terbayang Yud? Hari Rusli, almarhum Hari Rusli. Pertama sama Aijay sama pasti legenda lah. Maksudnya beliau secara langsung maupun secara tidak langsung yang menginspire banyak musisi-musisi juga baik di Bandung baik Indonesia ya. Maksudnya Iya.
eh, di enggak-enggak juga pasti akan ada salah satu musik kita yang beririsan dengan musik-musik beliau lah, walau dikata beliau aransemennya eh, liar, susah, tadi agak gila akan dalam segi aransemen dan penyajian, cuman secara langsung dan tidak langsung pasti beririsan sih dengan musisi-musisi sekarang, walaupun zamannya udah berubah ya, cuman pasti tetap inspired by salah satunya Hari Rusli karena legenda dan maestro juga kan di musik Bandung Indonesia ini juga. Oke. Kita afiksi. Kita ke afiksi sekarang. Apa yang terbersit ketika ada nama Hari Rusli di kepala kita? Yaitu di luar legend nyeleneh. Nyelenehnya. Nah, itu tapi seenggaknya ya yang betul kata tadi kan sok kadang nah bisa kieunya nah ti kunci naon Jol. Kemana gitu. Terus kan tadi teh anti mainstream teh ya. Iya. Itu teh jadi nambah spirit oge sih buat abdi gitu. Oke. Seenggaknya nu punya skill pas-pasan ketika zaman ayeuna wah skill orang lain bagus terus siga son naon gitu ari urang kan sakieu ayeuna apa bae lah. Nah, gitu jadi nambah pede sih. Oke. Menjadi referensi kita bermusik juga ya Kang Hari ya. Cuman naik nurutan kan wah teka otakan gitu. Teka awakan. Tapi esensi itunya. Can kabadanan teh nih. Oke. Nah, enggak ke Rangga. Tata. Gimana? Besok kapan diskon? Weh, Beda ya. Oh, iya Kang Hari Rusli. produk. Iya. Ulang elken ada. Oh, lanjut. Lanjut. Apa yang terbersit di benak Rangga ketika mendengar Hari Rusli? Hari Rusli, yang terbesit beliau adalah sosok yang menginspirasi banyak musisi maupun di Bandung dan Indonesia mungkin ya. Iya. Dan menginspirasi tidak hanya dari karyanya saja, mungkin dari sosoknya juga banyak menginspirasi orang gitu. Termasuk saya sendiri. Oke. Sekarang aku lagi banyak mendengarkan musik-musik psychedelic Indonesia 70s pada era itu ya. Oke. Kayak si Panbers, Benny Subarja gitu. Sekarang aku lagi banyak dengerin psychedelic pada era itu. Soalnya ya apa ya? Seperti yang Agugun tadi bahas soal ini mungkin ya, soal apa ya? Ini teh psychedelic kita gitu. Oke. Maksudnya gimana ya? Gimana ya cara bilangnya? Identitas. Betul. Nah itu dia aku mendengarkan ada perbedaan gitu antara psychedelic era itu dari luar Indonesia dan di Indonesia gitu. Dan menurut aku ya karena aku di Indonesia mungkin aku harus pelajari dulu yang ada di sini gitu. Oke. Bener ngelmu ieu mah. Ngelmu mah. Tuh. Di teangan di teangan. Kalau calana. Lain face ieu mah face. Oh, face. Face ya, emang yang face. Saat. Calana we urang mah. Ya, boleh. Naon BTS aja. Teuing pada diukur. Nah, kembali ke Kang Hami dulu, Dok. Ta. Ketika juga Hari Rusli pada saat di zaman itu menjadi, kita sebut saja anomali biar Anomali, keren kayak ya, hari ya. ini gitu ya. Oke. Anomali di mana ketika di tahun itu musik-musik industri kan ngepop, kemudian pokoknya Kang Hari akan menjadi sosok yang selalu beda di zaman apapun gitu. Nah, kalau kita bicara tentang industrinya, tadi kan ada Kang Hami ngebahas Ya, ada pattern musik dibuat supaya jang dahar maneh. Gitu ya. Tapi seberapa besar ya seorang Hari Rusli menyeimbangkan antara idealisnya dia bermusik dengan kompromi sekarang tadinya dia dengan keadaan industrinya gitu loh Kang. Ya, sebenarnya sih kalau saya lihat dari ya ini sih balik ke persepsi orang ya. Jadi apakah musik dia masuk ke ranah pop atau tidak, ya itu kan tergantung dari bagaimana cara dia mendengarkannya ya gitu ya. Yang ya intinya sih gini, saya dengerin karya Hari Rusli ke anak sekarang juga kadang mereka kaget gitu. Oh, Hari Rusli bikin lagu cinta. Ya kan dia juga mencintai orang atuh. Pasti dia bikin lagu cinta, aku masih gitu. Ya, gitu. Ya, jadi ya itu dia tuh berkarya apapun yang dia rasakan dan apapun yang dia inginkan gitu ya. Jadi ya bahkan produser pun juga sebenarnya tidak bisa mengontrol dia masalah itu ya gitu. Ya Gitar Satu Senar teh sebenarnya itu waktu video klip di sensor. Ya, kan ada lagu lirik yang
gitar ini mirip kantor Pedanka. Nah itu nggak boleh. Itu akhirnya dia kompromi. Diganti liriknya pas di video klip ku si Brandon. Gitar ini milik si Brandon gitu. Nah sama dia digituin. Oke. Nah jadi kompromi kan. Tapi unggal live anggar. Kantor Pedanka kan jadi we kita unggal live aya we nu intel-intel pane anaknya Kang Hari ya. Tadi bawain lagu apa ya? Aing mah anggar we gitu. Ya. Jadi ya seniman aja. Ya semakin lu mengekang semakin jadi gitu sama rumah gitu ya. Jadi produser pun ya sudah tahu, sudah kompromi gitu dengan hal itu. Ya lu nyuruh gua bikin album, ya udah gua akan jadi seperti ini gitu. Ya buktinya adalah ya mohon maaf gitu ketika saya menanyakan itu ke orang-orang yang sekarang gitu, sob lagu Hari Rusli mana yang lu tahu? Teuing tak apa, tapi sekarang sebutin lagu Chrisye mah apal kan ya. Gitu aja. Gitu secara populer mah banyak gitu. Saya ya buat saya itu yang justru ya kalau Kang Aat Suratin bilang Hari Rusli itu berada di dua dunia gitu. Dunia populer ya dengan dunia kontemporer gitu. Ya sekarang ngapain sih seorang Hari Rusli tiba-tiba menjadi seorang juri AVI yang kompetisi sangat populer gitu. Itu kan kompetisi yang mainstream yang apa ya, yang orang sangat general gitu. Tidak tiba-tiba orang Tatar ini Hari Rusli emang lagunya kayak gimana? Ya aku yang kan kok kenapa dia jadi juri kayak gini kan gitu. Dia bisa di tengah gitu. Nah itu yang saya belum menemukan ada orang seperti itu gitu. Yang bisa berdiri dua sisi Iya, seperti dua sisi itu gitu ya. ya. Iya. Tapi yang saya pelajari bahwa ya dia ya mana munir jadi seniman ya tong seniman ting oke kan mana kudu hirupnya gitu. Jadi coba kompromi sedikit. Tapi komprominya juga jangan lu menjual diri. Eta hesena teh menjadi seorang dia teh gitu. Jadi jangan juga lu memelacurkan diri tiba-tiba ditanyain lagu naon daek we gitu. Padahal itu nggak sesuai hati lu gitu. Nah itu yang nggak ada, yang saya pun juga belum tahu ya. Bagaimana menjadi seperti dia seperti itu gitu. Tapi ya itu tadi yang Ija bilang. Akhirnya kamari kebayang kita di Jogjanya itu kan pakai sequencer untuk karena beberapa sound nggak bisa kita handle. Dengan yang Anda bilang tadi, tempona ubah ke mana, kebayangkan nyejen sequencerna itu liurna kan. Tuh kayaknya, iya di bala dia teh kudu diubah deui sih, aduh. Itu ya membuat kita pusing deh gitu. Jadi memang kalau kita lihat polanya ya, pola lagunya teh sebenarnya ya dia punya pola kunci-kunci sendiri teh ada gitu ya. Kekhasan sendiri mah ada. Kayak kalau yang saya tangkap ya, dia kadang selalu mulai teh dari D gitu. Kadang gitar ada dan intro tuh banyaknya gitar. Nah itu teh udah ada ciri khasnya. Tapi ketika kesananya ya itu tadi yang waktu saya mungkin bilang ke Gugun ya. Jadi dulu kan almarhum dengan Kang Pocang ya satu band. Terus kemudian pergi ke Belanda. Nah itu saya nanya Kang Pocang, Om, dulu Bapak pulang dari sebelum ke Belanda kan musiknya udah gila. Pas pulang dari Belanda kayak gimana? Oh beki gelo. Beki gelo aing beki lieur jadi ngabeun saya tak. Beki lieur jadi musik naon deui ya tuh naon deui sih gitu. Nah gitu. Ya mungkin karena di luar ya ada ruangnya itu kembali. Iya benar. Ya ada ruang orang berapresiasi. Di sini dia bikin sendiri bodoh teuing gitu. Ya. Jadi ya korbannya ya Kang Pocang segala macam yang akhirnya diajak gila bersama dia kan gitu. Iya. Ya cuman itu kalau saya lihat dia almarhum itu bisa berada di dua sisi itu. Dua gitu. sisi ya. Ya dua sisi. Ya sekarang tiba-tiba di tengah-tengah lagu yang sangat populer, tengahnya tiba-tiba liriknya aneh gitu. Kayak ada lagu Kodok Marah judulnya gitu. Tapi lagunya kan disco banget ya, tapi liriknya tentang kodok marah. Kenapa coba apa yang kamu pikirkan dalam kodok marah gitu ya. Terus ya, itu album Cascius itu sangat pop, musiknya sangat pop gitu. Tapi lirik-liriknya ya tentang lalat bareng dan kecoa apa gitu. Ya. Jadi dia bisa seperti itu. Oke, laguna pop, liriknya kurang dianehkeun gitu. Liriknya sangat cinta, laguna dianehkeun. Nah kayak gitu. Itu bisa dia bisa berada di dua sisi itu gitu. Dan itu yang saya lihat itu keberanian itu ya ada sebenarnya di anak-anak sekarang gitu ya. Jadi saya lihat ya apalagi generasi sekarang yang sudah ya nggak perlu dalam tanda kutip nggak perlu media besar ya untuk eksplorasi. Jadi sekarang sih saatnya ya kita bisa lebih berani lagi ya untuk menjadi diri kita sendiri sih. Oke. Benar.
Nah, Kang Ami sedikit ini karena ada narasi dari Om Benny Subarja juga tentang sebuah produksian karya. Itu ternyata kan Om Benny juga membutuhkan seorang produser yang mendanai, yang membiayai. Berarti pada saat zaman Kang Hari Rusli tim musika kah yang menjadi support industri? Ini saya sih tahunya dari ini jujur saya nggak tahu ini baru sampai saya tahu tahun 2023. Jadi selama ini kita nggak pernah tahu. Kita bahas satu aja album pertama beliau yang tadi Jaya nyanyiin ya, Malaria. Itu teh siapa yang membiayai ya dalam tanda kutip produsernya. Dan itu teh masih jadi misteri karena di situ tertulis adalah Robert Wong. Robert Wong. Oh, yang cekang pocang teh. Iya, Oke, dari Singapura. Yang sampai detik ini kita nggak tahu orang itu ada apa enggak. Gitu. Bahkan orang-orang yang terakhir merilis itu kan Lamuna, Randy. Ibu saya itu cuma menugaskan kamu cari ke Singapura, cari Robert Wong, cari orang ini gitu. Dan ternyata dia mah emang neangan, dia tuh emang yang akhirnya kenapa kita ngasih izin karena dia benar-benar riset. Dan ternyata emang benar nggak ada, buktinya ada semua segala macam. Dan akhirnya saya bingung juga kan, aduh kumahanya gitu, harus cipta kumaha, gitu. Ya udah, tapi kalau dia sudah punya ya Ren menurut lu aman nggak? Aman nih kalau udah kayak gini mah ada fiktif atau mungkin di sini kita nggak tahu ya. Oke, beres, launching segala macam. Akhirnya saya banyak ke Om Pocang. Om jadi kumaha sih Om eta Robert Wong teh saya. Teuing udah sih orang mah curiga eta teh si Eyang da. Jadi curiga kakek saya yang membiayai tapi ganti karena Robert Wong. Nama batur. Terus ganti labelnya di Singapura. Kenapa? Mbe gaya. Wah, album dirisan pertama band Indonesia yang dirilis oleh label Singapura. Iya, tahun bisa sakitu. gitu. Benar. Wah, edan gaya pisan. Gaya, Padahal gitu. Jadi dari keluarga sendiri sebenarnya awalnya. Tapi jadi gimmick kan. Nah, gimmick zaman Jadi ayeuna gimmick. namanya. benar. Jadi kalau Kang Pocang bilang itu adalah cikal bakal hoax di Indonesia. Cikal bakal hoax tadi tidak. Iya. Ya itu almarhum teh bisa gitu. Iya. Bisa jadi orang teh kerasa wah dia edan keren album pertama padahal mah bapakna sorangan. Iya. Gitu. Nasabna sorangan Ternyata. Bisa kayak gitu. Tapi ya balik lagi. Ya tadi setelah itu album ya dalam tanda kutip ya diterima oleh masyarakat. Ya itu ada produser-produser gila juga ternyata sebenarnya yang mau merilis dia gitu ya. Iya. Dan mereka tahu resikonya segala macam, udah tahu gitu. Jadi nggak bukan tanpa pertimbangan ya. Dan mereka tahu pasarnya seperti apa gitu. Dan ini yang saya sangat ya ternyata album beliau justru lakunya di Jepang. Oh, justru bukan di sini ya. Iya, jadi makanya kenapa akhirnya si Lamuna itu merilis 2 versi Jepang karena di Jepang banyak yang minta gitu ya. Gitu. Nah, ya buat saya sih sebenarnya ini kan balik ke apresiasi ya, bagaimana masyarakat kita mengapresiasi karya. Ya itu balik kalau misalkan seorang Hari Rusli ya dia bisa dengan PD-nya aja gitu ya. By the way keluar Mula ya kenapa kita nggak bisa gitu. Iya. Ya nggak usah nyian ya gitu. Tak. Nggak usah ya kita punya ya harapan gitu ya orang mendengarkan lagu kita segala macam tapi kalau terlalu berharap ya lu tidak berkesenian pada akhirnya tidak berkesenian mah kita menyiar gitu. Iya benar. Sekarang karena almarhum mah cuma nanya satu, kamu tuh mau menyenengin kamu atau nyenengin orang lain. Dah bapak mau main musik buat nyenengin diri sendiri. Oke. Nya bener oke nya ngapain juga gue pengen orang senang dengan ini gitu. Sekarang pertama kamu main kamu nggak seneng tapi orang lain seneng, kamunya seneng nggak? Itulah gitu ya buat apa gitu. Jadi makanya almarhum pun juga dia ya ketika dia makanya dia tidak pernah main di suatu pertunjukan, dia selalu membuat pertunjukan. Karena kalau dia harus main dia harus ikut dalam konsep itu dia nggak mau gitu. Bikin sendiri jadinya. Iya dia selalu bikin sendiri gitu. Padahal ditawarin nggak mau dia. Kalau kecuali lu mau ikut dengan konsep saya gitu. Ya. Nah, itu baru dia mau gitu. Makanya kalau dia main itu repot terutama orang-orang sound control ya. Atuh drum 3, keyboard 7, bass 2. Bro, iya sound control kalem heula maneh teh nu mana? Drum nu mana aing lieur cedak ieu tah gitu. Ngaruting lagi Pak Belit juga agak lieur gitu. Nya kurupuk. Main musik pakai kurupuk. Nya. Ajik. Ketawa terus musik saya teh terlibat dulu banting pintu mobil. Oh ya. Jadi kita teh medianya tuh mobil kijang tapi
cuman banting-banting tak, tapi jadi pattern deng, 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 deng. Nah gitu. Ada satu di atas, itu main di festival perkusi di Jakarta, ya. Dan mobilnya nyewa. Oke. Ya, itu menarik. Jadi bukan mobil sendiri, mobil Oh, sewaan. ternyata nu batur, oke, Nah. oke, ya, ya. Dan sialnya sukses acaranya. Jadi masuk koran Oh, oke. di headline. Iya. Nu boga mobilnya ningali. Mas Ari ini mobil saya ya. Aduh, kudu bayar. Nah, bisa Dipakai kayak gitu. pertunjukan ya, ya, ya. Nah, Pak Diro pakai pertandingan tinju segala macam. Nah, kayak gitu. Jadi ya buat dia ya dunia ini permainan gitu. Buat dia bisa dijadiin apapun. Dunia ini punya suara dan sama dia dijadiin apapun gitu. Jadi Iya, iya. ya ketawa aja, kita juga ketawa sama dia dijadiin musik. Pernah waktu itu gitu. Siri ya si almarhum Ombo kan Siri. Siri kurang jadikan musik lah. Gitu, kayak gitu. Anti. Bisa kayak gitu. Jadi ya dia tuh kayak ini. Ya dia melihat musik itu bukan musik tapi suara itu musik. Ya. Jadi apapun suara apapun itu bisa jadi musik buat dia. Nah itu gitu. Ya, itu yang ya itu pemahaman yang sangat tinggi ya. Tapi saya belajar dari dia bahwa ya itulah seorang Hari Rusli itu bisa mengemas seperti yang jadi penonton deh. Ya tadi bukan cuma sekedar berkesan. Iya rek naon deui sih jalma. Gitu. Orang mau bikin apa lagi ya gitu. Jadi saya teh bahkan ya tadi saya cerita ke Bubun, bahkan almarhum itu bikin dia pertunjukan kayak 72 jam nonstop gitu. 48 musik nonstop gitu. Cuman pengen tahu berapa orang yang bertahan gitu, untuk nonton. Oke. Menarik kata. Cuman pengen tahu aja. Terus Jika sawe gitu kalau ada ya. yang bertahan justru dia ayo mana teh nanaonan. Justru dia bertanya ayo mana teh nanaonan sih. Aing gue balik. Kamu teh ngapain gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya itu seiseng-iseng itu gitu. Terus sama tadi juga bikin sama kolaborasi dengan dosen dari Jerman bikin musik ultrasonik yang benar sampai frekuensi tinggi. Jadi mulai dia cuma pengen merusak kuping orang dan dia kasih tahu ke penonton kalau udah ada yang nggak kuat silahkan keluar karena ini akan terutama yang bawa anak kecil nggak boleh masuk, saya ingat waktu itu gitu. Jadi, anak kecil nggak boleh masuk tapi kalau untuk ada yang mau nggak kuat itu saya masih ingat di ISBI ya. Kalau nggak ada yang ada yang nggak kuat boleh keluar tapi sampai pertunjukan terakhir nggak ada yang keluar. Kenapa? Karena orang penasaran sampai segimana sih frekuensi itu teh gitu. Nya maksakeun, anjing aing maksakeun hayang nyaho. Dia nonton naon euy. Naon. Teh teh balik teh cigana THT isu kepinuh. Nah, nya berobat. Saya curiga iya kolaborasi endorse gitu. Nah, jadi bisa kayak gitu. Jadi dia teh selalu naonnya ini apa ya bikin kesan apa ya? Itu yang saya pelajari. Jadi dari show ini orang pulang bawa apa? Iya. Orang pulang bawa apa? Kesan apa ya? Gitu. Jadi bukan cuma memikirkan diri sendiri tapi dia juga akhirnya tadi batur ingetnya naon bahaya mana begitu bagaimana gitu. Jadi kayak tadi siapa sih yang suka dengar musik kayak gitu gitu. Tapi kan penasaran aja. Nah, ini kumaha sih emang musik frekuensi tinggi teh kumaha sih? Nah, kayak gitu gitu. Orang jadi mengambil dari cerita Om Hami ini. Almarhum Hari Rusli itu jadi anomali yang murni. Iya. Asli begitu anomalina tapi murni tadi ada kamu menang naon cik datang ke dia aya nu kituan tah gitu bukan hanya sekedar keasikan pribadi gitu aya alaeun lah aya alaeun benar walaupun ya tadilah THT jadi banyak lah gitu nya itu salah satu alaeun namanya iya tapi kan beda-beda ini sih titik saja dulu kalau almarhum terutama lirik ya itu dia juga sebenarnya buat dia sebenarnya nah ini saya juga baru tahu dari ibu saya. Dia sebenarnya nggak terlalu penting makna, tapi yang dipentingin nerima. Oke. Kenapa? Itu bikin catchy. Sepakat. Itu yang bikin orang, karena kalimat berima itu kan akan selalu diingat ya. Nah itu yang sebenarnya buat dia lebih penting gitu. Oke. Makanya pada akhirnya orang akhirnya punya masing-masing persepsi kan. Dan padahal dari mau. Soalnya saya ingat karena waktu itu dia sering nanya ke saya. Misalkan lagi bikin lagu tentang apa ya, misalkan akhirnya telur gitu. Mi, apa bahasa yang terakhirnya apa aja? Apa curang teh bocor, tulis sama dia teh gitu. Tulis. Ngecor. Ya, baru sama dia dirangkai itu. Or gitu.
Buat dia paling penting kayak gitu. Tapi ya itu juga dengan konsep ini ya. Tapi ya nggak tahu saya juga di balik otaknya dia ya. Cuman yang pasti sih selalu ya itu yang diutamakan gitu. Iya. Terus kemudian juga kalau ya ibu saya kan terlibat juga ya kalau di situ, dan ibu saya kan yang selalu ngetikin kan gitu. Ini teh beri ngetik ini apa sih Mas maksud kamu gitu. Anu tulis we lah ayo gitu arti gitu. Ya buat dia karena yang paling penting ya karena gini dia itu nggak terlalu peduli ya orang suka dengan selera musik, tapi pesan buat dia yang paling penting. Pesan ya. Ya pesan. Jadi buat dia musik itu sarana untuk menyampaikan kesalahan dia ya, kekesalan dia, karena dia selalu dia kalau saya lihat sih hidupnya agak seperti Buddha ya. Jadi dia kan hidup dengan keluarga yang ya berkecukupan segala macam, tapi tiba-tiba keluar melihat ketidakadilan, kemiskinan, ini kenapa bisa terjadi segala macam. Nah dia punya musik untuk bilang itu gitu. Dan itu pun dia lakukan dengan kemarahan ya. Karena ketika dia demo itu kan teman-temannya banyak yang hilang. Tapi karena dia anak jenderal dia nggak hilang. Tapi itu justru yang bikin dia makin marah gitu. Nah jadi ya kalau saya lihat musik-musik dia pun dibalut juga dengan ya ada kekesalan. Emosi segala macam, ada penguasa segala macam gitu. Makanya waktu 98 Soeharto jatuh itu banyak yang wartawan nanya sebenarnya, jadi sekarang mau bikin apa Mas? Itu dia, gue bingung. Gue udah marah nih. gitu. Oh iya. Dan terus udah gitu kan, tapi kan presidennya Habibie. Nah itu dia, saya makin bingung. Dulur. Karena Habibie masih saudara. Jadi kalau saya misalkan di penjara, saya tinggal ngomong ibu saya. Bu aku di penjara Mas Rudi. Iya. Jadi itu justru dia malah makin, aduh aing naon ya. Kemanya Keresahan ya gitu ya. Gitu. Makanya jadi ya kerabat-kerabat almarhum segera mereka berandai-andai jika almarhum masih hidup sekarang apa yang akan dia lakukan gitu ya dengan kondisi negara sekarang gitu ya, dengan ya kondisi ekonomi, kondisi dia bagaimana ya sekarang nepotisme begitu diperlihatkan dengan jelas gitu ya. Apa ya dia kira-kira bakal bikin apa? Nah itu yang sebenarnya kita rindukan dari sosok dia itu seperti itu. Iya. Benar. Oke. Nah ini ke Rangga lagi nih Dok. Rangga ya. Tadi kan Kang Hami bilang ketika Kang Hari Rusli itu membuat karya itu ditentukan dulu tujuannya untuk nyenengin orang lain apa diri sendiri. Nah Rangga mewakili Gabi lah. Gimana Sejauh tuh? ini perjalanan Gabi untuk menyenangkan siapa nih bermusik? Untuk menyenangkan Mitoha misalkan atau gimana? Ketika Gabi membuat sebuah katakanlah karya gitu ya. Karya. Membuat sebuah karya. Kita tidak membuat apa yang orang lain ingin dengar. Tapi kita membuat apa yang ingin kami buat. Oke. Kalau si Gabi begitu. Oke. Jadi kalau misalkan rek didengekeun rek henteu nya sabot gitu. Iya, Penting iya, orang geus nyieun karya, no dipik hayang ku urang gitu. Oke. Oh iya mah notasina asa diancam saeutik ku si Pikri. Nyanyi mah dititasi Pikri masih kena. Oke, mantap. Gabi mantap bisa. Nah lamun Afiksi selama membuat karya, terutama kan Afiksi juga ngamumule kesundaan kita ya. Tang mau mulai teh geuning. Jauh ya. Jauh. Ngamule-mule, apakah Afiksi juga berkarya ini teh untuk bisa dinikmati banyak orang atau minimal saurangan we heula apa kumaha Afiksi? Pada dasarnya sih kayaknya sama, Abi Oge lebih milih apa ya buat nyenengin diri sendiri gitu. Iya. Karena kan otomatis kalau nyenengin diri sendiri mah itu benar-benar naonnya pakai hati teh geuning kan. Iya. Kan suka aya paribasa mun dibuat pakai misalkan hati bakal nyampe ke hati-hati yang lain. Oh iya. Meskipun Benar. apa ya, Abi Oge itu menutup kemungkinan hoyong teh nya hoyong non nya didangukeun ku batur gitu. Iya. Suka ada apa ya riset lah. Bagusnya dikumakeun tapi nu paling penting mah yang pertama itu urang heula kudu suka gitu. Benar. Kudu urang nah heula nu resepnya. Ya. Kara ya. Oke. Gitu Nah, sih. kalau dari Yuda Gini Kang Gugun, sebenarnya itu kan musik untuk kita atau musik untuk orang itu kan perdebatan pola pikir konservatif dan inovatif sebenarnya. Nah, iya, cek aing ge. Cekan Teu salah aing ngunang si Yuda ya. Cekan ya. Ilmiih teh anita cek. Iya, Akademis teh teh neng. Sidang kahiji ya mah.
Waduh. Cikan Yun. Gimana? Yud? Perdebatan konservatif dan inovatif. Orang-orang konservatif pasti mikir musik adalah perlawanan. Maksudnya di zaman dulu musik adalah jazz misalnya. Jazz itu kan perlawanan orang-orang kulit hitam terhadap rasisme di luar sana kan. Musik itu adalah perlawanan. Maknanya dan kehakikatannya, kesakralannya harus kuat. Musik konservatif. Sedangkan inovatif zaman sekarang industri sudah 5.0 mungkin ya, 5.0. Musik tuh tidak sekedar lagi ranah konservasi kan. Sekarang musik juga bisa jadi inovatif, bisa dikomodifikasikan, bisa dijual belikan gitu. Si musik pun bisa jadi kayak tadi Kang Hami bilang kenapa Bapak bikin musik kayak gini buat kamu makan. Maksudnya itu kan bentuk sebuah inovasi kan. Tidak hanya melulu di ranah konservatif gitu. Kalau menurut Yuda sendiri mah representasi kamar 4 anjay. Harus imbang sih antara konservatif dan inovatifnya. Konservatifnya maknanya harus kuat, kitanya harus seneng. Maksudnya kita buatnya juga tidak dengan paksaan dari luar, tetap senang. Tapi juga harus berinovasi. Bukan dibuat karyanya, pasca karyanya jadi. Jadi kalau Yuda bilang enggak aku nggak mau musik, aku nggak didengerin orang ya bohong juga lah. Siapa sih yang nggak mau naik ke industri? Pengen semua pasti. Pengen pasti. Cuman gimana cara kita berinovasi dengan lagu dan tetap mengkonservasikan lagunya adalah bikin lagu yang kita suka, pasca lagunya ada, apa yang bisa kita lakukan untuk lagu ini bisa didengerin orang. Pada akhirnya tetap harus balance antara konservatif dan inovatifnya sih. Oke. Nah, sejauh kamar 4 berjalan nih, Yud, atau dirimu sendiri selama bermusik, kita coba masuk dikit ke narasinya Om Benny Subarja ya. Ketika Om Benny Subarja juga ketika membuat Shark Move dan Giant Step Yud, mereka band-bandnya Om Benny ini teh membutuhkan seorang produser teh ya ceritanya. Apakah Yuda dan teman-teman kamar 4 juga memikirkan ada pemodal nih untuk menjalankan kamar 4 bisa stagnan gitu teh? Ngapicing misalkan ke BCA misalkan ke Kak Budi Hartono berarti. Eta misalkan contoh, contoh. Ya apakah jalan aja dulu kurang mah gitu apa gimana Yud? Kalau untuk sekarang karena kita juga ya masih meraba-raba juga lah ya. Sekarang masih jalan bikin karya, cuman tidak menutup kemungkinan tuh Kang untuk berpikir dalam hal pemodalan dan segala macam. Soalnya keterbatasan anak-anak sekarang nih, anak-anak seumuran Yuda juga, keterbatasan anak-anak sekarang dalam berkarya itu fasilitas, biaya dan segala macamnya. Mau enggak juga fasilitas dan biaya berpengaruh terhadap gelombang karya yang akan dibuat kan. Iya benar. Sedikit fasilitas, sedikit karya ya, sedikit modal, karyanya akan terhambat lah prosesnya. Pasti kita juga harus berpikiran tentang pemodalan dan segala macamnya sih. Dan untuk produser yang ngebantu dalam membuat musik, kata Yuda perlu sih. Soalnya ekosistem musik ini kan banyak. Untuk satu karya dirilis, katakan lagu kamar 4 tadi, Schnauzer. Itu kan melibatkan berbagai elemen. Ada sound engineer-nya, ada produsernya, ada komposernya, mixing masteringnya. Jadi tetap sih biar ekosistem musikalnya berjalan. Jadi dari satu karya banyak orang bisa makan gitu. Betul. Enggak satu karya musisinya doang yang makan gitu. Iya. Orang kira melibati banyak elemennya ada Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi. Lain. Beda bidang ya. Beda bidang. Oke. Nah Jai, kalau Ijai sejauh Ijai wah emang geus kokot. Iya mah ngeri sana tuh. Cikan. Selama Ijai Irawan berjalan bermusik, apakah seperti Kang Hari Rusli kah ketika berkarya maksudnya teh kudu ngabalancing ya antara karesep pendengar kita juga dengan karesep urang. Juga tentang pemodal itu penting gak sih bagi Ijai Irawan? Kalau dari lagu-lagu yang udah saya rilis sih enggak mikirin ya. Dari 7 yang udah saya rilis teh alhamdulillah beda-beda genre teh ternyata. Saya gelieur mun manggungnya jadi nyusun laguna anjing kumaha nya. Di song list Karena nu yuki kumaha nya teh geunaheun ternyata 7 lagu urang rilis teh beda-beda kabeh. Jadi bingung sorangan urang nagenya. Dan ya mungkin bener ya dari segi berkarya mah nggak mau juga mikirin karena buat nyenengin diri sendiri ya. Tapi pas asup 2025 teh jigana kudu rada mikiran. Nah, oke. Iya. Mun teu tetep gitu, tapi dompet aman. Nah, minimal gitu. Iya. Eta ayeuna teh keur EP infoloker. Tapi nu bisa gondrong. Oh iya benar, jarang-jarang. Iya, benar. Jadi ai berkarya mah dari 7 ini teh alhamdulillah teh enggak dan saya sorangan nu lieur da genrena beda-beda. Oke. Apalagi tadi urang lieur sorangan. Terus kalau pemodal 7 ini juga saya sendiri modalnya. Oke.
Tapi sekarang lagi pakai cari pemandangan. Oh iya, nah iya. Soalnya aing manggung tuh duit eueuh pan lieu. Iya juga, iya benar juga. Iya. Tadina berdikari. Tadina jadi berdikari. Berdikama. Berdiri di atas kaki bersama. Gitu ku. Jadi itu sendiri. Oke. Kayak Iya. kemarin aja pas ditawarin di sini, tilu lagunya hiji tribut Mas Ari 2. Iya. Tahun 2 itu orang teh bingung rek lagu naon soalnya. Keur teh tilu lagu berarti 2 laguna kudu rada nyambung. Iya benar. Tapi nah teu bieu geda. Gitu Gun, bingung Iya, kadang-kadang Gun. oke. Iya. Jadi tolonglah dengarkan lagu saya. Nah ini Oke, yang oke. penting. Iya, Yang penting. Ya boleh. Di YouTube cover aja, jadi saya klaim nanti. Iya benar. Ya, sok jika Anji kan gitu ya, cover aja lagu saya di Iya, YouTube. Udah iya. siapa menang aja. Si Gaduh Bijak. Artis eta mah. Iya mah nyeri hati drummerna dicokot ya. Goblok kadinya anjing. Tuh, izin si Anji. Oh itu izin tiba-tiba. Nah Gitu Pak Gugun. iya siap ya nuhun jawabannya. Gak kalau dari Gabi sendiri ketika kita punya relasi bespoke nih, kita ada beberapa ya gitu. Ada supporting juga gak ya kebayang di situ? Itu dia kan ya. Bener Gun. Iya. Orang video klip terakhir ngajukan ditolak aja. Anjing. Nah, ya sekalian Dia konferensi pers. Oke. Gimana gak? Kalau orang kerja di bespoke, sama orang dalam itu aduh butuh video klip, kayaknya bisa gak ya bespoke? Kalau orang sih, kalau orang gak gimana dah? Gak tau kalau di Gabi atau ya gimana gak tau. Ya, contoh aja guys, Contoh. cuma kan brand banyak gitu. Iya. Gimana gak? Gabi teh ada kepikiran untuk minta support ke brand kah atau gimana dalam baik itu rilisan lagunya maupun video klip misalnya? Benar. Sejauh ini sih belum kepikiran ya. Oh belum kepikiran. Saya pribadi. Iya. belum kepikiran. Nah saya kasih tuh pikirin. Iya pikirin. Iya. Oh, siap. Sebelum nanti mending dipikirin. Siap. Tapi sejauh ini ya yang saya pakai ini ya dari mana lagi gitu. Nah masuk. Iya. Masuk. Iya. Siap. Itu sih simpelnya. Iya. Oke. Nah kalau Afik sih sebenarnya ini juga nanti akan sedikit ke narasinya Kang Dul ketika Kang Dul juga dalam berkarya seperti Kang Hari Rusli, Kang Hami di mana Kang Dul juga tidak banyak nyamun nama kita sebut saja brand gitu, ada produser, nggak ada nang tayungan kasahate hese gitu. Tapi Afiksi sendiri sejauh ini ada berapa lagu berarti Afiksi teh ayeuna sampai hari ini yang sudah rilis? Udah dirilis berapa belas lah. Berapa belasan? Belasan. Iya. Apakah sama dengan Ijai belasan lagu ini Afiksi juga produksi dengan budget sendiri tanpa ada Freemason gitu? Kok saya alhamdulillah itu ya Asep Strawberry. Asep Dari Strawberry. Betul kata. Oh, Ya, suka. sejauh ini mah ya berusaha sendiri. Berusaha sendiri ya? Justru tiba heula sabernama nyari-nyari tapi can mangi-mangi ya. Can mangginya. Can mangi-mangi. Oh memang sebelum lagi udah nyari-nyari gitu Apik sih. Kalau nyari-nyari sih ente terlalu oke Tidak sih. terlalu, ya. Cuman ya kalau ada kesempatan kenapa tidak gitu. Jadi biar kita teh nyojong we berkarya gitu. Sedangkan kan ayeuna berkarya tapi paduk dek jeung dapur jeung lah. Itu. Pabelit. Erek produksi oke lah budak asup sekolah. Iya. Jadi ada gitunya gitu. Nah, tetap ya kita apalagi udah berkeluarga gitu. Ya. Kesana teh lupa pertimbangan. Banyak pertimbangan. Jadi biar aman lah semua gitu. Naracanya. Betul. Naraca. Iya karena kan ada salah satu narasi jurnal Kang Dul juga. Ada narasi menarik gini dari Kang Dul teh. Urang mah hayang jadi musisi teh posisinya hayang di tengah. Di tengah. Dalam industri ente di luhur teuing siga naon gitu. Ente dihandap teuing sehingga stagnansinya teh everlasting. Everlasting. Gitu ta. Mungkin tapi relevansi dengan hari ini kumaha ta Afiksi dengan mungkin zaman Kang Dul, zaman Kang Hari Rusli, media itu kan hanya TV ya, itu pun dipegang sama Pak Harto Terbatas ya. ya. Sama Pak Harto dipegang. Ya sama Pak Harto dipegang gini gitu. Dipegang aja Iya, gitu. pegang, Ya. Ada iya. juga yang di Bredel ada. Ada. Iya. Kemudian hari ini begitu ada TikTok, banyak sekali platform. Banyak lieur. Nah, jadi kan relevansi dengan hari ini teh apakah Ima cek Afiksi aja benar salah mah ada relatif. Relatif. Ketika zaman baheula itu banyak keterbatasan sehingga Kang Hari, Kang Dul itu menjadi everlasting karena banyak keterbatasan di belakang itu. Dengan hari ini kita banyak media dengan mudah mengaksesnya, apakah itu juga jadi mempersempit kesempatan kita untuk muncul? Betul. Ini mah cek Afiksi aja gitu, nggak benar salah. Kalau menurut saya mah pasti sih itu mah.
Karena apa ya? Aduh, mang mendingan ku mang ngomongna halus mang. Jadi non bahasanya teh apa? Akademis. Iya. Asli. Jadi kayaknya zaman sekarang teh kan segala lebih mudah ya, dimudahin. Tapi cepet banget gitu. Ya, cepet pisan asa rarusuh gitu. Iya. Sok we ayeuna sekarang ya masih ingat nggak misalkan yang 3 bulan, 2 bulan yang lalu lagunya pada naik. Iya. Sekarang teh udah 2 bulan, 3 bulan, kamarana gitu. Iya, Jadi zaman sekarang itu cepat naik, asa cepat turun. Iya, Karena asatnya begitu banyak, mungkin sekarang per detik berapa juta lagu yang rilis mungkin Benar. Nah beda kayak zaman dulu kan mungkin secara apa ya prosesnya juga mereka teh rekaman ge bener-bener kan orang salah saeutik wah beak kan ayeuna mah kan wah kalem we bisa delete nah itu bener eta proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Itu sih. Artinya ada effort, ketika effort kita sungguh-sungguh juga hasilnya. Nah, Allah mah adil ya. Iya. Allah mah adil gitu jadi. Iya. Mana yang bersungguh-sungguh, ya pasti buruh na oge leuwih gitu. Benar. Oke. Ayo orang masih angin-anginan kene kumaha cenah gitu. Buruhna ge Gitu segitu sih. berarti nya sarua. Terus dilematis nah oge menurut saya zaman sekarang kan apa ya? Banyak media teh otomatis kayaknya kita harus terjun ke semuanya gini. Sebenarnya itu wah buat Abi pribadi yang serba sendiri nggak ada timnya itu lumayan PR. Bener. Capek sih. Setuju. Ari Setuju. hate mah sebenarnya guys. Aduh capek tapi ada eta aya mimpi yang belum terwujud. Oke. Ya Jabaning tadi Afiksi sedikit cerita kan ketika kita ada TikTok, YouTube sama IGT karena segmennya beda, satu rilisan lagu teh kudu ada 3 metodenya sampai akhirnya yang menyesuaikan ya. Iya, ternyata Capek. itu beda platform ternyata emang beda pasarnya. Oke. Kadang kan Abi selain lagu juga suka bikin konten-konten receh naon gitu ya. Iya, Kadang misalkan punya konsep A udah bisa ngebandingin nih, oh di TikTok mah bagusnya dikemasnya gini nih. Oke. Di si IG mah mendingan kayak gini. Kalau zaman dulu masih bisa tuh digiring antara si followers di TikTok atau di IG bisa digiring ketika rilis lagu ke YouTube sekarang tuh. Iya. Bedanya metodenya. Iya saya emang. Nah kalau dari gitu. ulah. Iya. Tah kata Yuda gimana Yud melihat sekarang kondisi medsos Iya, no, gitu akademik ya? teh geuning eta. Akademis ini mah. Konsultasi intuitif gitu non. Lainnya. Apakah kamar 4 juga mengikuti ritme kita masuk TikTok harus menjadi begini perannya, IG begini apa aku mah aing weh KBG atau kumaha Yud? Balik lagi ke yang tadi misalnya narasi bahwa di tengah-tengah teh everlasting ya. Maksudnya lama gitu. Iya. Karena kan nih sok-sokan lagi nih ya, pepatah lagi nih. Kudunya Zaman yang sulit kan menciptakan orang-orang yang kuat toh. Iya. Zaman yang kuat menciptakan masa yang mudah. Masa yang mudah menciptakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah menciptakan masa yang sulit lagi, masa yang sulit menciptakan orang-orang kuat. Cycle-nya akan begitu terus lingkarannya. Jadi Muter gitu ya. di zaman dulu almarhum Hari Rusli media tuh masih dipegang satu, masih dipegang TV doang gitu. Iya. Zamannya masih sulit untuk sampai ke orang-orang, tapi dengan itulah lagunya tuh bisa sampai ke orang-orang, bisa didengar dan terus sampai sekarang. Sedangkan sekarang media untuk streaming musik kan udah banyak banget kan, YouTube, TikTok, Spotify dan lain-lain. Dan setiap detiknya lagu bertambah ratusan ribuan. Jadi ya betul kata tadi bahwa lagu 2 bulan lalu emang kita ingat apa sih? Gitu. 2 bulan yang lalu yang naik sekarang kita ingat apa sih? Terus apakah kita mengikuti perkembangan sekarang seperti rilisan harus masuk ke berbagai platform sosial media? Ya harusnya. Karena adaptif aja. Maksudnya kalau zaman kan nggak bisa mundur ya. Zaman akan terus maju, industri akan terus maju. Yang beradaptasi adalah kita sebagai pelakunya, pelaku yang menjalani industri, pelaku seni. Kalau industri maju tapi kita masih tetap konservatif banget nih, masih di belakang mikirnya, ya nggak survive, nggak akan bisa survive sih. Salah satu cara survive ya ikuti perkembangan zaman, tapi tetap dengan identitas dan karakter. Jangan dilupakan itunya. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman, jadinya kita jadi kayak jual diri tadi. Nggak punya karakter, nggak punya identitas, udah ngikutin aja. Adaptif tapi tetap berkarakter sih. Kamar 4 mah.
Oke. Jalma ngarti anjing Jangan emang. ngerti ya mah. Jalma ngarti ya mah. Bagus ya mah. Mundal ya. Jalma ngarti. Ada. Ngarti. Ta mungkin Sigana orang geusnya si Yoel. Halus jawabannya tadi. Di dia mah jauh orang kabayang pinggireuna. Udah bisa diliwat. Nah Kang Hami mungkin sedikit lagi nih ini mah sebelum nanti Gabi akan perform ya. Ya benar. Kang Hami tadi ya kembali ke relevansi zaman Bapak munculkan rilisan lagunya dengan keterbatasan media. Ya. Dengan hari ini kita harus runcum media teh Kang Hami kata bukan pesan ya, ada kisah apa yang bisa direlevansikan ya antara apa yang benar. dilakukan Bapak Ya. sama sekarang. Sebenarnya sih justru itu yang jadi teka-teki ya orang-orang yang dekat dengan Hari Rusli ya. Apa yang akan Hari Rusli lakukan dengan jika dia punya Instagram. Apa yang akan Hari Rusli kan jika dia punya TikTok gitu ya. Tapi Iya juga. orang-orang yang dekat sih kita juga mungkin sudah bisa memprediksi dia nggak akan bikin musik. Bakal bikin podcast sih kan, nyorocos we gitu. Iya. Ya yang pasti ya dia kan pengen bersuara itu sih gitu. Jadi dia tuh bukan pengen eksis. Dia pengen bersuara gitu. Nah itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah jadi bagaimana dia akan menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan pesan pada akhirnya. Ya, pesan dari sebuah karya. Nah buat saya itu yang jauh lebih bermakna ya ketika kamu membuat sebuah lagu. Ya pada akhirnya lagu tersebut kenapa bisa everlasting? Karena punya kesan ke orang yang mendengarkannya gitu. Urang tehnya bahasa ngadengekeun lagu ieu edan galauna edan tapi anjir orang jadi beki galau. Lah berarti salah lagu eta gitu kan gitu ya. Jadi ya almarhum tuh selalu seperti itu. Jadi dia tuh ya pada akhirnya dia lagunya liriknya tidak catchy gitu ya. Tidak ada yang mudah untuk disimak gitu. Tapi entah kenapa pada akhirnya orang bisa mendengarkan gitu. Termasuk ada satu lagu yang cukup rumit, judulnya tuh Orang Basah. Tapi itu ketika kita selalu bawain lagu itu, orang tuh selalu mengulang terus apa hooksnya lagi lagu itu gitu. Padahal ini tuh lagu rumit gitu. Nah itu jadi kalau saya lihat ya ada pesan di balik itu gitu. Ya. Jadi ya tadi yang dia bilang ya pada akhirnya sih kita seniman seperti Hari Rusli itu selalu adaptif. Ya. Makanya pada akhirnya kenapa dia harus selalu mencari tahu tren. Itu yang saya lihat kalau misalkan kita kadang saya berempat kalau weekend tuh suka ya zaman baru mah toko kaset ya di Aquarius tadi Dagoda gitu ya. Itu kita selalu datang ke sana untuk dia sekedar beli kaset apa. Nah saya selalu merhatiin si bapak itu selalu ke new release. Selalu datang tuh new release pengen tahu apa gitu. Dia pengen tahu apa sih yang sekarang terjadi itu apa gitu. Jadi yang tadi dia ya dia akan menggunakan mungkin kalau saya lihat ya Instagram apa nih yang bisa kita pakai dari Instagram. TikTok apa nih seperti apa nih yang bisa kita pakai gitu. Dan dia juga akan kondisikan apakah sekarang gue kritiknya akan sekeras zaman dulu atau tidak. Nah itu gitu. Jadi kalau ya kayak dulu zaman dia mengkritik Soeharto dengan mengkritik Gus Dur itu beda. Benar. Caranya adaptif kan. Karena ketika kritik ke Soeharto dipakai kritik yang lunak yang nggak akan dapat gitu. Ya ketika Gus Dur dia mah masih mau mendengarkan kan. Ya, nah seperti itu gitu. Jadi dia akan kalau yang saya lihat dia akan baca situasi. Nah itu almarhum itu selalu baca situasi zaman. Bahkan ini saya selalu lihat kalau dia perform. Dia itu kalau perform, kalau batur makannya dalam tanda kutip orang terkenal makan suka di belakang ya. Sampai dia akhirnya ke panggung orang tuh akhirnya weh gitu. Almarhum mah enggak. Jadi kalau dia panggung tuh suka tiba-tiba di pinggir panggung. Jadi orang tuh penonton sudah heboh sendiri kan. Pernah dia mas boleh nggak nanti dulu buat gitu. Nggak mau saya. Dia selalu nggak mau. Saya pengen lihat audiens. Saya pengen tahu audiensnya saya seperti apa. Baca dulu situasinya. Dia selalu saya ingat waktu di Semarang main di pinggir panggung dia udah gitu. Penonton jadi yang band berikutnya tadi tinggali. Dan tinggalkan kasih babeh-kabeh kan. Mas tadi boleh ini bandnya jadi gak ditonton. Oh iya saya udah saya bilang. Nah, gitu dah. Tapi dia pengen lihat audiensnya kayak gimana gitu. Nah buat kami timnya itu justru hal yang paling menegangkan.
Karena kalau dia udah lihat gitu pasti diubah ya Mbak, pasti diubah. Set, diubahnya lagunya jadi kayak iya. Gitu. Karena menyesuaikan situasi Iya, itu dia tadi. menyesuaikan audiens seperti apa, itu sering. Dan kadang, tapi bukan cuma dia, saya juga dengar W.S. Rendra pun juga seperti itu kan. Bahkan W.S. Rendra lebih gila lagi. Udah latihan teater dengan dialog, hapus dialognya ganti. Pokoknya banyak cerita gini, aduh edan dia jadi naon gitu. Nah, ya saya lihat sih cara-cara berkarya seperti itu yang everlasting ya. Yang pada akhirnya mereka bisa melihat situasi, mereka tahu kebutuhan penonton itu apa gitu. Ya ini yang saya lihat, ya seperti Ijay tadi, nyusun lagu teh perkara sulit. Wah almarhum itu perkara sulit itu dia bisa sampai benar, aduh ini naonnya gitu. Karena dia memikirkan emosinya gitu. Lagu dia rumit, tapi ini yang saya selalu lihat, orang nggak pernah pulang. Stay. Karena dia bisa, batur awal lagu pertama, lagu kedua turunin, dia bisa seperti itu. Selalu yang saya dengar adalah, dan teu karasa setengah jam orang tadi ada ikan Siwasari main. Nah itu, karena dia bisa mempadatkan itu. Dan ini yang saya tahu dari ibu saya juga, dia nggak pernah ngasih jeda. Jadi dia nggak pernah nyari dah. Dia selalu set. Dia selalu abis bagian per lagu masuk dia ngomong. Nah dia ngomong, jadi orang tuh nggak dikasih waktu untuk istirahat. Jadi gitu terus. Terus fokus terus. Sampai akhirnya selesai. Udah beres tadi sudah hanya sejam. Nah, kayak gitu. Itu, jadi dia selalu itu yang saya lihat. Ya itu pemikiran itu bisa kita kondisikan sekarang gitu. Kita lihat bagaimana situasi sekarang yang bisa kita manfaatkan, pemanfaatan media sosial segala macam. Lalu situasi market seperti apa, ya. Lalu situasi sosial seperti apa yang bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan kita pada akhirnya yang akhirnya jadi benefit ya. Seperti ya Hari Rusli lakukan gitu. Dia membaca situasi penonton jadinya benefit ke dia adalah gue tahu harus bagaimana. Gitu seperti itu. Jadi ya saya sih mungkin ngambil kesimpulannya ya seperti itu. Pada akhirnya Hari Rusli kalau sekarang pun dia akan ikuti zaman. Dia tidak akan ya jika HP mah mau jika Nokia yang tidak berkembang menjadi sebuah smartphone gitu akhirnya mati kan. Sedangkan Samsung sampai sekarang masih ada karena dia mau bergabung di situ gitu. Jadi bahwa Hari Rusli seniman enggak juga ya. Dia selalu update kok. Dia selalu dia tidak ya tadi dia bilang tidak menjual dirinya gitu, tapi juga tidak menutup diri gitu. Jadi ya pada akhirnya kesimpulan hari ini mah nyati iya. Yuda ya. Cek. Sudah jelas. Sudah jelas, benar. Sudah jelas dari Yuda. Benar. Ini mah terakhir pisan Kang Ami karena di bulan Oktober Sosialisme akan ada lomba cipta karya Indonesia. Siga zaman Prambors baheula. Pasti. Iya itu. Jadi segmennya festival itu. Festival band remaja. Tah etanya orang nyan kitu nya. Zaman dulu mah. Wah iya juga ya iya. Festival banget remaja we tuh. Bisa gitu dah. Nah gitu, jadi di bulan Oktober teh Kang Ami Sosialisme akan ada submission. Pembuatan lagu Lomba Cipta Karya Indonesia. Di bulan Oktober juga memperingati di bulan Desember 48 tahun album Badai Pasti Berlalu. Oh iya. Mungkin ada pesan-pesan dari Kang Hami kepada remaja-remaja kita. Ya meskipun kita juga masih remaja. Ya. Remaja-remaji itu ya nih. Iya, boleh singkat aja. Oh ya kalau berkarya ini ya tentang berkarya tentang membuat lagu. Ya pada akhirnya mah kembali ya kesimpulannya sih sama ya. Ya kalau kita belajar dari seorang sosok Hari Rusli, ya dibilang jujur enggak juga gitu ya. Dibilang nggak jujur nggak juga, jadi ya tadi pada akhirnya kita baca situasi aja gitu. Ketika kamu berkarya, ya kamu tuh mau nyampein apa itu dulu sih. Ya, pesannya apa yang mau pengennya orang bereaksi apa terhadap karya kamu ya. Lalu bagaimana kamu akan menyampaikannya. Ya memang berkarya teh emang harus dari hati betul, tapi juga kita jangan melupakan otak. Gitu. Karena kita berkarya juga harus berpikir. Ini tuh mau apa jadi apa. Ya seperti Bapak ini bilang setelah jadi karya, ini jadi naon ya. Apa orang akan bereaksi apa terhadap karya ini gitu. Akhirnya kita tahu ini karya ini harus digunain nanti ke depannya gitu. Seperti itu. Jadi ya tadi waduk lah kita kadang juga mengirim karya ya aing bae teu padu di urang tapi
anak istri orang peduli gitu. Benar. Nah, gitu. Jadi ya kita belajar aja pada akhirnya ya memang pada akhirnya kan semuanya kembali ke takdir ya gitu. Walaupun kita sebenarnya tidak bisa mengungkiri ya Hari Rusli pun ketika berkarya wah ya dan itu ya matanya teh nepi kaki karena otaknya mikir terus gitu. Ya otaknya jalan terus gitu. Tapi ya tadi ini harus sejalan. Harus seimbang. Ya harus seimbang antara otak dan perasaan ya Hari Rusli akhirnya tumpahkan ke karya seperti itu. Jadi kalau kita hanya berkarya terhadap hati saja, akhirnya kita nggak tahu karya itu akan seperti apa. Tapi kita hanya berpikir otak saja, kita nggak punya hati terhadap karya itu. Itu aja sih menurut saya. Getihan. Getihan ya mah. Boleh tepuk tangan buat Kang Hami. Hatur nuhun Kang Hami. Terima kasih.